Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik teman-teman sekalian, teman-teman UMK semester 4 kelas EFGH yang saya cintai dan saya banggakan. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga kali ini tentang materi kewirausahaan untuk mengawali perkuliahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai, terima kasih. Teman-teman semua, kemarin sempat sudah kita bahas di pertemuan kedua, yaitu tentang kewirausahaan ya. Saya sedikit recap tentang posisi kemarin, yaitu apa yang disebut dengan wirausaha atau entrepreneur ataupun kewirausahaan atau entrepreneurship. Kalau orangnya disebut dengan entrepreneur atau wirausaha atau pengusaha atau usahawan, sedangkan keilmuannya disebut dengan kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, yang paling menarik kemarin di bab pertama yaitu adalah sebenarnya entrepreneur, seorang pengusaha itu diciptakan, di-create, dididik, dibuat, ataukah dilahirkan? Nah, itu pertanyaan yang menggelitik dan cukup menarik untuk menjadi bahan diskusi kita. Apakah seorang wirausaha atau entrepreneur itu sebenarnya dia diciptakan atau dididik? Atau dia merupakan giving blessing for this case, atau dia adalah sebuah anugerah tersendiri dari Tuhan yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dari satu pertanyaan yang cukup menggelitik itu kemarin sudah saya sampaikan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak yang pertama dia hidup dan dididik sejak kecil dari kalangan pengusaha, bapak ibunya seorang pengusaha, dia melihat seluruh operasional perusahaan itu, seluruh operasional kegiatan bisnis usahanya itu, tetapi pada akhirnya at the end, ketika dia dewasa, dia justru menjadi seorang karyawan, entah itu ASN atau karyawan BUMN atau karyawan swasta, jauh dari apa yang dia lihat keseharian selama ini semenjak dia dilahirkan dan di lingkungan dia. Tapi ilustrasi yang kedua, dia mungkin adalah anak orang yang bukan berlatar pengusaha, tetapi ketika dia mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi atau di universitas atau di perguruan tinggi, dia mendapatkan sebuah tugas yang cukup menantang dan menarik, yaitu membuat sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis, dan dia lakukan itu dengan baik dan benar. Dia tekuni usaha itu, dia tekuni produk tersebut, mulai dari startup, terus dia kelola bisnis kecil-kecilan, mungkin mouth to mouth, dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, dan lain sebagainya, sehingga lambat laun bisnis itu menjadi sebuah bisnis yang menggiurkan dan menjanjikan. At the end, dia menjadi seorang pengusaha yang cukup sukses. Nah, so pertanyaannya, apakah seorang pengusaha atau seorang entrepreneur itu diciptakan seperti yang terjadi di ilustrasi kedua, ataukah pengusaha atau entrepreneur itu dilahirkan seperti yang terjadi di ilustrasi pertama? Tetapi di ilustrasi pertama, dia tidak menjadi pengusaha walaupun dia dilahirkan sebagai kalangan atau keluarga pengusaha. So, the conclusion is, kesimpulan terakhirnya adalah, jadi entrepreneur itu tidak hanya berdasarkan darah saja ataupun trah saja, tapi entrepreneur juga bisa dipelajari. Entrepreneur itu bisa dikembangkan berdasarkan lingkungan yang ada. Ketika lingkungan kita memang sangat mendukung untuk menciptakan sebuah kegiatan ekonomis yang bermanfaat buat semua, maka sangat tidak bukan hal yang mustahil seseorang yang seperti ilustrasi kedua yang tidak berlatar seorang pengusaha atau keluarga pengusaha bisa ataupun mampu menjadi seorang entrepreneur sejati. Oke, berikutnya di bab kedua ini kita akan membahas ataupun belajar tentang masih seputar kewirausahaan ya. Kita akan mengenal apa itu nanti karakteristik daripada seorang pengusaha ataupun motivasi-motivasi yang ada di pengusaha. Oke, kalau untuk data diri tidak usah kita perpanjang karena teman-teman sudah tahu semua ya.
Berikutnya referensi juga masih menggunakan referensi yang sama, yaitu Agustina, ada Peter Drucker, ada Hissrich, dan juga ada Mas'ud tahun 2015. Semuanya berbicara tentang entrepreneur. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang karakter wirausaha atau karakter seorang entrepreneur. Nah, ada hal yang menarik di sini. Seperti yang sama-sama kita tahu bahwa kalian atau teman-teman semua ini kategorinya adalah kaum milenialis, ya, artinya anak-anak yang lahir di era-era di tahun 90-an sampai dengan 2000-an. Itu adalah milenialis, di mana kebanyakan sekarang itu justru agak sedikit mulai bergeser. Yang tadinya orientasinya sebelum baby boomer sebelumnya itu orientasinya adalah seorang employee atau seorang karyawan, sekarang justru kepenginnya justru mereka menjadi entrepreneur atau wirausaha. Kenapa? Karena mungkin ini juga sesuai dengan passion ataupun sesuai dengan karakteristik anak-anak muda sekarang. Mereka tidak terlalu suka untuk diatur terlalu ketat. Dengan menjadi seorang entrepreneur, mereka bisa lebih bebas dalam memilih ataupun mengatur waktu mereka. Mereka mau bekerja di jam berapa, di mana saja, jadi lebih fleksibel. Nah, juga ada kecenderungan anak-anak milenial sekarang lebih cenderung tidak ingin diatur ataupun tidak terlalu suka terlalu dikekang oleh peraturan-peraturan perusahaan, peraturan-peraturan company atau peraturan-peraturan pemerintah. Itu adalah salah satu karakteristik. Nah, itulah yang menyebabkan justru sekarang ini mereka lebih suka menjadi seorang entrepreneur dibanding seorang karyawan. Selain daripada itu, anak-anak sekarang terkenal dengan kecerdasan dan kreativitasnya. Dan selalu yang menjadi pemicu dan pemacu mereka adalah mereka senang dengan tantangan. Nah, ini yang menarik. Anak sekarang kalau dikatakan jangan, justru akan dilakukan. Tapi kalau dikatakan disuruh untuk dilakukan, justru mereka tidak akan melakukan. Jadi berbanding terbalik. Nah, jiwa inilah yang menyebabkan mereka menyukai sebuah tantangan, sebuah challenge dalam hidup mereka. Challenge of his life gitu. Mereka tidak mau seperti itu so-so begitu saja. Enggak, mereka suka dengan hal-hal yang baru, something new, something different. Pokoknya beda. Nah, dan yang paling penting adalah anak-anak milenial sekarang itu bisa dikatakan hands on terhadap internet, dunia maya, dunia online. Mereka sangat-sangat hands on terhadap dunia internet, mulai dari gadget, mulai dari komputer. Pokoknya seolah-olah mereka hidup di zaman internet sedang bergelora. Nah, itulah salah satu karakteristik dari kaum milenialis. Nah, internet dalam konteks ini juga dianggap sebagai sebuah way of life, sebagai cara hidup. Mereka bisa mandiri dengan apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh internet, apa sih yang tidak bisa diketahui dari internet. Nah, dari sini semua itu sudah bisa terakomodir atau bisa teraktualisasi dengan baik dan benar. Nah, di sini. Nah, ini yang justru cukup menarik di dalam konteks ini adalah hal-hal seperti itu. Nah, yang paling penting adalah mereka sudah sangat-sangat mereka sangat mudah sekali untuk bisa terhubung satu dengan yang lainnya, sehingga sangat mudah untuk bisa memasarkan produk dan jasa. Even dia adalah produk dan jasa yang paling kecil sekalipun. Nah, di dalam konteks ini, salah satu karakter seorang entrepreneur itu dibutuhkan sebuah kesiapan mental, itu yang paling penting. Nah, kenapa harus ada kesiapan mental? Karena kalau kita tidak cukup kuat mentalnya, maka sudah hampir dipastikan kita akan tergilas dan tergerus oleh keadaan yang ada. Nah, to be or not to be, maksudnya adalah kalian nanti tidak akan berhadapan dengan diri sendiri, tapi kalian akan berhadapan dengan orang-orang di luar yang sudah memiliki karakter, sudah memiliki bisnis yang cukup kuat. Maka dari itu, seorang wirausaha atau seorang entrepreneur harus memiliki kesiapan mental yang baja, harus memiliki karakter yang kuat.
Kalau dia leda-lede, kalau dia mudah terombang-ambing, maka sulit bagi dia untuk bisa survive di dalam dunia yang serba keras sekali seperti ini. Nah, maka dari itu eh, juga dituntut mampu mengembangkan sebuah kreativitas dan juga mampu membuat sebuah inovasi. Ini menjadi sebuah hal yang eh, wajib atau menjadi hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh karakter yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Nah, ini yang cukup menarik. Dia harus mampu mengembangkan sebuah kreativitas, juga mampu membuat sebuah inovasi. Tapi selain daripada itu, dia juga harus mampu atau dia harus bisa berperan sebagai risk taking atau risk taker, di mana setiap aspek bisnis itu pasti akan ada risiko. Nah, sejauh mana seorang entrepreneur, seorang wirausaha ini mampu untuk mengabsorb, mampu untuk menyerap resiko-resiko yang berpotensi ataupun yang timbul di dalam pengelolaan atau pengembangan bisnis. Kalau kita sebagai seorang entrepreneur tidak memiliki jiwa risk taking, saya yakin usaha kita tidak akan pernah maju, hanya jalan di tempat. Karena apa? Yang lainnya, kompetitor kita itu mereka memiliki kemampuan absorb terhadap resiko-resiko bisnis. Nah, ini yang harus dimiliki oleh setiap wirausaha, termasuk kita. Nah, berikutnya adalah karakter yang dimiliki oleh seorang entrepreneur. Itulah yang membedakan karakter-karakter di atas: kesiapan mental, karakter kuat, mampu mengembangkan kreativitas, mampu berinovasi, dan siap untuk menjadi risk taking. Itulah karakter yang membedakan diri seorang entrepreneur dengan orang yang bukan entrepreneur. Nah, itu yang harus kalian pahami. Berikutnya adalah Nah, ini si Geoffrey dan Meredith tahun 2005 sudah membuat sebuah ilustrasi, yaitu ciri dan watak dari seorang wirausaha atau entrepreneur. Ciri seorang menurut si Meredith sama Jeffrey adalah: satu, dia harus memiliki percaya diri yang kuat. Nah, implementasinya adalah watak yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Dia harus yakin, tidak tergantung kepada orang lain, dependent. Dia betul-betul independen, tidak mudah tergantung, mudah terprovokasi, mudah terpengaruh oleh orang lain. Individualis dalam konteks yang positif dan juga optimis. Nah, itu adalah implementasi dari rasa percaya diri yang kuat. Kalau kita sebagai seorang entrepreneur, tapi kita mudah terombang-ambing, mudah mengikuti arus, mudah terpengaruh, yang ada bisnis kita akan terkatung-katung, bahkan bisa saja hancur. Nah, individualis dalam hal ini adalah dia yakin pada dirinya bahwa I can stand alone. Saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Nah, konteksnya ke sana, bukan individualis yang seperti dalam ilmu sosial, tapi individualis dalam bisnis ini adalah dia mampu mengembangkan bisnisnya sendiri dan tidak tergantung sepenuhnya dengan orang lain. Ini yang paling penting. Dan yang paling penting, dia harus punya optimis. Saya yakin bahwa saya bisa berhasil, yakin bahwa saya bisa sukses. Ini ciri atau watak seorang pengusaha. Nah, ciri berikutnya adalah dia berorientasi pada tugas dan hasil. Kenapa? Dia harus memang memiliki fokus yang kuat, fokus yang jelas terhadap tugas dan berorientasi pada hasil. Kenapa? Ketika kita tahu kita mau apa, maka kita pasti akan tahu kita harus apa. Kita mau apa berarti orientasi pada hasil. Kita harus apa berarti berorientasi kepada tugas. Nah, itu yang paling penting. Ketika kita tahu tujuan kita mau kemana, kita mau melangkah kemana, maka kita akan tahu rute mana yang harus kita ambil, jalan mana yang harus kita lewati. Bagaimana mungkin seseorang bisa menentukan jalan arah mana ketika dia tidak tahu tujuannya? Nah, ini terimplementasi dengan dia harus berorientasi juga pada prestasi, profit oriented, tekun, dia harus tabah,
dia juga harus bekerja keras dan dia punya strong pushment atau dorongan yang kuat, energik, dan dia harus mampu mengambil sebuah inisiatif. Nah, ini yang paling penting yang harus dimiliki oleh watak yang harus dimiliki oleh seorang wira atau entrepreneur. Nah, ini yang teman-teman harus pahami bersama-sama. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan di depan bahwa seorang entrepreneur salah satu cirinya adalah dia harus risk taking. Dia harus mampu mengambil atau mengabsorb sebuah risiko bisnis. Ini yang paling penting. No business, no risk, no business. Tidak ada bisnis yang tidak berisiko. No pain, no gain. Artinya apa? Tidak ada risiko, tidak akan ada keuntungan ketika itu tidak ada risiko. So, kesimpulannya adalah semakin tinggi semakin tinggi hasil yang bisa diraih, maka semakin tinggi potensi risiko yang ada. Oke, sekali lagi, semakin tinggi profit yang bisa diambil, maka semakin tinggi pula potensi risiko yang mengimbangi ataupun menyertai dari proses bisnis tersebut. Nah, watak yang harus dimiliki adalah tetap tadi risk taking. Juga dia harus challenging, dia harus suka dengan sebuah tantangan. Tantangan di sini adalah tantangan untuk looking forward, tantangan untuk maju ke depan, tantangan untuk menjadi lebih baik, tantangan menjadi lebih efektif. Dia harus memiliki jiwa itu ataupun watak itu. Nah, ciri yang berikutnya adalah seorang entrepreneur harus juga sebagai leadership. Kenapa? Karena dia akan memimpin, dia akan memberi arahan, dia akan memberi petunjuk, dia akan mengencourage, dia akan menggiring karyawan atau orang-orang yang ada di bawahnya untuk sesuai dan mengikuti apa yang menjadi visi misi dan apa yang menjadi keinginan dia. Maka dari itu, watak leadership itu wajib dimiliki oleh seorang entrepreneur, dan dia harus mudah bergaul dengan orang lain. Tidak mungkin seorang entrepreneur atau pengusaha akan stand up, akan hidup dengan dirinya sendiri atau dengan dunia. No, dia pasti akan berhubungan dengan orang lain, baik itu secara fisik maupun secara maya. Ini yang harus, berarti dia harus memiliki kemampuan untuk bisa bergaul dengan orang lain dan tidak alergi terhadap saran dan kritik. Nah, ini yang penting. Seorang leadership atau seorang entrepreneur tidak pernah akan alergi terhadap sebuah kritik dan saran. Kalau kita sudah alergi terhadap kritik dan saran, artinya kita sudah menutup salah satu potensi untuk berkembang. Oke. Nah, ciri berikutnya adalah dia seorang entrepreneur, dia harus memiliki rasa originalitas. Jadi usahakan untuk bisa mengembangkan sebuah produk baru, usahakan untuk membuat sebuah inovasi really new, betul-betul sebuah inovasi yang baru. Maka dia harus inovatif, dia harus kreatif, dia harus fleksibel, dia harus punya banyak resources, dia harus bisa serba bisa dan tahu banyak hal. Nah, ini yang paling penting. Ada satu pepatah yang sampai dengan sekarang saya gunakan. Apa itu? Kita sebagai seorang entrepreneur atau sebagai seorang manusia, maka kita harus tahu banyak tentang sedikit hal dan tahu sedikit tentang banyak hal. Oke, sekali lagi, tahu banyak tentang sedikit hal dan kita juga harus tahu sedikit tentang banyak hal. Implementasinya adalah kita harus tahu banyak tentang sedikit hal. Berarti kita harus menguasai salah satu potensi terbaik kita. Salah satu hal yang menjadi andalan kita. Berarti kita profesional. Kita tahu banyak tentang hal yang sedikit yang tidak diketahui oleh orang banyak. Contoh, kita ahli di dalam let's say software engineering. Tapi kita ahli sampai ke dalam-dalam, maka berarti kita tahu banyak tentang sedikit hal. Apa? Software engineering. Tetapi di sisi lain, kita harus tahu sedikit tentang banyak hal. Artinya apa? Kita berpengetahuan luas. Kita tahu sedikit. Diajak bicara politik, kita tahu. Diajak bicara tentang ekonomi, kita tahu. Diajak bicara tentang pendidikan, kita tahu. Kita diajak bicara tentang bisnis, kita tahu. Diajak bicara tentang kesehatan, kita pun tahu. Tapi taunya sedikit. Sedikit, tapi banyak hal. Nah, jadi sekali lagi,
tahu sedikit tentang banyak hal. Itu yang disebut dengan berpengetahuan atau berpengalaman luas. Nah, ciri berikutnya adalah seorang entrepreneur harus memiliki orientasi masa depan. Tadi saya sudah katakan, dia harus futuristik dan perspektif. Tidak mungkin seorang leader, seorang entrepreneur hanya melihat 1-2 bulan ke depan. Tidak mungkin seorang entrepreneur akan bisa sukses kalau hanya melihat 1-2 tahun ke depan. No, dia harus melihat long term, middle term, ya, jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, jangka pendeknya dilihat dalam apa? Sebuah implementasi produk. Tapi jangka depan dia harus punya tahu, oh kira-kira 5 tahun yang akan datang, kira-kira orientasi bisnis ataupun selera pasar ke sini. Dia sudah harus punya visi yang ke sana. Dengan memperhatikan semua resources yang ada, pengetahuan, kecenderungan global, ketersediaan bahan, resources, dan sebagainya. Itu harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Dan itu wajib. Kalau kita tidak mau tergerus oleh sebuah peradaban dunia. Oke. Nah, berikutnya adalah si Starbucks sama Zimmer pernah dalam Suryana tahun 2013 juga pernah membuat sebuah ilustrasi 8 karakteristik wirausaha. Yaitu apa? Yang pertama, desire for responsibility. Dia itu memiliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap dirinya, terhadap usaha yang sedang digeluti, terhadap orang-orang di sekitarnya, dalam hal ini karyawan. Ini harus dimiliki. Kalau dia tidak punya dia tidak punya rasa tanggung jawab yang kuat terhadap dirinya, dia tidak akan bisa mengelola bisnis itu. Jangankan mengelola bisnis, mengelola dirinya sendiri saja dia tidak akan bisa. So, sebuah hal yang utama yang harus dimiliki adalah desire for responsibility. Dia harus memiliki sebuah rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Oke, terhadap usaha yang dimiliki. Nah, berikutnya adalah prevent for moderate risk. Dia juga harus mampu memilih risiko yang moderat atau risiko yang tengah-tengah. Tidak terlalu high tapi tidak terlalu low. Ingat sekali lagi, high risk, high gain. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi juga keuntungan. Nah, maka sebagai seorang pengusaha yang baik atau entrepreneur yang memang baik, dia harus bisa mengabsorb sejauh mana risiko-risiko yang bisa dia tanggung. Ketika terjadi, dia tetap harus bisa survive. Perusahaannya harus tetap bisa berjalan. Nah, di sini seorang wirausaha atau entrepreneur harus prevent for moderate risk. Kalau dia tidak mau atau tidak mampu kira-kira mengambil yang high risk, so dia harus mengambil yang middle risk. Kalau mentok sekali, silahkan ambil yang low risk. Sekali lagi semua harus terarah dan terukur. Nah, berikutnya adalah karakteristik seorang entrepreneur, confident in their ability to success. Dia harus percaya diri. Percaya diri bahwa dia mampu untuk meraih sukses. Kalau kita tidak percaya dengan diri kita, kalau kita tidak percaya dengan bawahan kita, kalau kita tidak percaya dengan orang yang mendukung kita, bagaimana orang akan percaya bahwa kita bisa berhasil atau bisa kita sukses? So, salah satu karakteristik utama yang harus dimiliki adalah confidence to their ability to success. Percaya diri bahwa dia bersama timnya, bersama karyawannya, bersama perusahaannya akan mampu meraih kesuksesan di bidang ini. Nah, berikutnya desire for immediate feedback. Dia juga harus mampu ataupun bersedia, dia ingin setiap saat mendapatkan umpan balik atau feedback. Produk yang saya gelontorkan kira-kira bagus enggak ya? Coba tanggapan customer, coba tanggapan apa yang kurang, apa yang harus saya benahi, apa yang harus saya sempurnakan. Di dalam otak dia selalu saja harus ada masukan-masukan untuk memperbaiki produk yang dia punya, baik itu barang ataupun jasa, baik itu dalam hal efektivitas maupun efisiensi. Dia harus suka ataupun senang terhadap feedback yang yang masuk ke dia. Jangan sekali lagi anti terhadap feedback, karena ini akan membunuh karakter inovasi kita. Nah, dia juga harus memiliki high level energy. Dia punya spirit atau dia punya semangat yang tidak hanya berguna buat diri dia, tapi juga bisa mengencourage atau bisa merambah pada karyawan ataupun teamwork dia. Ini yang paling penting. Kalau kita selaku entrepreneur leda-lede, terus
aras-arasan. Bagaimana orang-orang di sekitar kita akan bisa mensupport kita? Kita harus betul-betul energik. Seolah-olah nggak, kalau bahasa orang Jawa apa ya, nggak punya udel. Habis mengerjakan ini, kerjakan itu, kerjaan yang lain, high level energy. Sehingga harapannya adalah itu akan menular kepada teamwork kita, menular kepada karyawan kita. Nah, si Zimmer juga mengatakan seorang entrepreneur harus future orientation, jangan berorientasi pada 1-2 bulan, 1-2 tahun. Dia harus berpikir jauh ke depan. Ketika seseorang atau orang lain tidak pernah berpikir ke arah sana, dia sudah harus berpikir ke arah sana. Itu seorang entrepreneur. Dan wajib dia harus punya skill organizing. Jadi karena dia akan memimpin, dia akan paling tidak memimpin dirinya sendiri, dia akan memimpin orang-orang di sekitar dia, maka dia wajib harus memiliki sebuah skill organisatoris. Ini bisa diambil dari ataupun bisa didapat dari berbagai macam masa lalu. Bisa dari organisasi-organisasi di kemahasiswaan atau di sekolah, atau bisa juga organisasi kemasyarakatan. Artinya apa? Dia harus bisa memanage, dia harus bisa merencanakan, dia harus bisa mengeksekusi. Nah, kemampuan organisasi ini harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Nah, yang terakhir, dia harus memiliki value of achievement. Dia tidak akan pernah puas terhadap apa yang sudah dia peroleh sekarang. Dalam konteks yang positif, dia harus mencari sesuatu yang lebih baik, mencari sesuatu yang lebih bagus, mencari sesuatu yang lebih efisien, lebih efektif. Value of achievement, dia harus menggali apa yang dia punya untuk mencapai apa yang diinginkan. Ya, value of achievement. Dia lebih, jadi achievement ini tidak melulu pada profit, no, tapi juga pengakuan sebuah produk, pengakuan kualitas, pengakuan layanan sebuah produk. Ini juga menjadi orientasi atau karakteristik seorang entrepreneur. Jadi sekali lagi, value of achievement tidak harus diartikan profit yang tinggi, tetapi pengakuan sebuah produk yang dia hasilkan itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar money. Karena apa? Dengan adanya pengakuan itu, maka nanti akan ada multiplier effect. Akan ada getok tular, akan ada mouth to mouth information. Oh, si Anu lo punya produk bagus, oh si ini lo punya begini, oh si ini punya begini, dan sebagainya. Dan itu adalah sebuah strategi marketing yang efektif dan free of charge. Tidak akan kena biaya. Karena apa? Kita di-endorse oleh orang-orang yang sudah puas dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Oke. Nah, berikutnya adalah ada beberapa alasan kenapa seseorang itu memilih berwirausaha. Ini yang menjadi cukup menarik ya. Tadi entrepreneur is made or born, gitu kan. Ada beberapa latar belakang kenapa orang itu memilih berwirausaha ya. Yang pertama, karena alasan faktor finansial, alasan keuangan. Apa itu? Untuk cari nafkah. Oke. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke. Terus untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Jadi murni karena financial reason. Sah. Itu sah, silahkan saja. Hanya saja semua harus dilakukan sesuai dengan etika yang ada. Oke. Nah, ada juga yang alasan kenapa dia menjadi seorang entrepreneur supaya gengsi. Aku nggak mau disebut karyawan, aku nggak mau disebut pegawai. Pegawai dan karyawan tetap saja buruh, tetap saja pesuruh, karena dia tidak memiliki, they don't own his business. Mereka tidak memiliki bisnis. Saya ingin sebagai juragan, saya ingin sebagai pengusaha, supaya gengsi saya naik di mata masyarakat. Ada yang seperti itu. Sah saja, yang penting beretika. Oke. Nah, ada berikutnya yang mengatakan alasan kenapa dia ingin berwirausaha, alasan layanan. Apa?
aduh saya berusaha begini tuh supaya saya bisa membuka lapangan kerja. Saya bisa memberikan bermanfaat, anfa linas kalau dalam bahasa agamanya. Saya bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar. Saya bisa bermanfaat buat orang lain. Orang yang tadinya tidak punya pekerjaan, saya beri pekerjaan. Orang yang tadinya nganggur, saya beri aktivitas. Orang yang tadinya tidak punya penghasilan, saya beri pekerjaan, saya beri sebuah aktivitas sehingga dia bisa mendapatkan hasil untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Ini alasan yang bagus. Tapi sekali lagi, alasan layanan bukan berarti mendistorsi alasan mencari keuntungan ataupun profit oriented. No, silakan. Kalau memang orientasinya supaya kita bisa memberikan kesempatan lapangan kerja kepada orang-orang di sekitar kita, silakan. It's good reason. But don't forget, you creating the business is for the profit. Kalian membuat sebuah bisnis itu demi alasan profit. Maka alasan layanan silakan menjadi sebagai penguat niat kalian sehingga menjadi sebuah amal ibadah, tetapi harus tetap ada orientasi profit. Sedikit banyak silakan kalian yang bisa tentukan. Nah, ada berikutnya yaitu alasan kenapa seorang memilih menjadi seorang entrepreneur untuk pemenuhan diri. Nah, apa sih ini gitu loh? Apa ya? Sebuah keinginan untuk supaya saya bisa mandiri, supaya saya tidak tergantung dengan orang lain, atau saya ingin sesuatu yang memang saya inginkan. Ya memang dari dulu saya ingin jadi pengusaha. Pokoknya kalau nggak entrepreneur nggak mau jadi karyawan. Saya harus menjadi seorang pengusaha. Artinya apa? Entrepreneur, jiwa wirausaha ini sudah tertanam dan terpupuk sejak lama di dalam diri dia. Dan dia sedang berproses untuk melakukan apa yang dia inginkan. Untuk memenuhi hasrat dia tadi. Oke. Nah, ada hal yang menarik di sini ya. Kenapa wirausaha selalu dikaitkan dengan motivasi? Karena apa? Seorang entrepreneur tidak akan bisa sukses tanpa adanya motivasi. Nah, sebuah hal yang menarik. McClellan di sini mengatakan salah satu bapaknya teori motivasi ya, si McClellan mengatakan motivasi yang melatar belakangi itu adalah need for achievement. Jadi seorang entrepreneur itu butuh kebutuhan untuk berprestasi, untuk meraih prestasi, diakui produknya, diakui eksistensinya. Nah, maka dia akan berupaya lakukan sesuatu yang lebih baik dan sesuatu yang lebih efisien. Ini di latar belakangi kenapa? Karena dia ingin hasrat ini implementasinya ya. Need for achievement itu adalah salah satunya hasrat untuk atasi kesulitan dengan kaki sendiri. Itu yang paling penting. Dia punya kecenderungan atau keinginan yang kuat bahwa kesulitan apapun dia harus bisa atasi sendiri, tidak butuh bantuan orang lain. Itu yang penting. Nah, berikutnya dia juga akan selalu memerlukan apa? Feedback. Produk saya bagaimana? Layanan saya bagaimana? Ini yang paling penting. Untuk apa? Untuk kesempurnaan produk dan jasa yang dia gelontorkan kepada pasar. Nah, need for achievement juga merupakan bentuk dari tanggung jawab personal. Dia tidak ingin tergantung dengan orang lain. Dia ingin dihargai sebagai I am is me. Saya adalah saya. Bukan si A, bukan si B. Apalagi harus dikomparasi. Oh, si A itu lebih baik dari kepada no. Dia tidak ingin seperti itu. Dia butuh pengakuan. Maka dia memiliki tanggung jawab moral yang tinggi terhadap diri dia dan juga perusahaannya. Dan dia selalu akan penuh perhitungan dalam mengambil risiko. Dia tidak akan gobral-gabrul pada kata. Dia akan hitung apakah saya mampu mengabsorb, menyerap risiko ini seandainya risiko terburuk harus terjadi. Apakah saya bisa survive? Apakah karyawan saya masih tetap bisa bekerja? Apakah perusahaan saya masih tetap berdiri kokoh? Ini salah satu karakteristik dari seorang entrepreneur. Dan dia juga suka tantangan, tapi dia harus realistis. Karena kalau tidak
tidak mengedepankan sisi realistis, maka dia bukan businessman. Klenek, dukunisasi. Walaupun dia suka tantangan, tapi tantangan itu harus yang real. Tantangan itu yang harus realistik. Dia bisa atau tidak, dia mampu atau tidak, permodalannya kuat atau tidak, dia punya knowledge ke sana atau tidak. Ini yang disebut dengan realistik. Jangan asal nyemplung. Orang lagi rame-ramenya apa ini? Contoh ya, apa sih yang lagi rame nih? Oke, wait. Kemarin itu saya sempat ada satu produk Dalgoda. Ingat kalau Dalgoda itu kopi yang dicampur dengan susu terus di blender dan sebagainya. Oke. Kalau dia tidak, nah yang disebut dengan realistik, bagi kalau dia mau masuk ke sana, berarti dia harus tahu pangsa pasar Dalgoda itu siapa saja, kemana saja, dan seperti apa. Yang kedua, Dalgoda itu apa sih? Nah, ketika dia memang sudah punya cukup knowledge ke sana, dia sudah punya cukup resources ke sana. Oke, saya bisa bikin Dalgoda, atau saya tidak bisa bikin Dalgoda, tapi saya punya orang yang bisa bikin Dalgoda sangat enak, yang pasti akan disukai. Maka saya akan masuk ke sana. That's realistis. Tapi kalau saya tidak tahu apa itu Dalgoda, saya nggak bisa bikin Dalgoda, saya tidak tahu pangsa pasarnya kemana, kok saya masuk, itu ridiculous, itu konyol. Dan itu bukan seorang entrepreneur. Ya, jadi suka tantangan tapi juga harus realistik. Wah, kok sana kok rame ya, pada geprek. Ini lagi rame-ramenya geprek, tapi kita tidak punya knowledge yang cukup tentang geprek. So jangan pernah masuk ke sana. Pelajari dulu, research, ya, teliti dulu apa yang ada terjadi, yang ada tentang geprek itu. Begitu sudah punya knowledge, terbentuk sebuah frame di dalam benak kita, dan kita bisa mengabsorb atau penuh perhitungan. Kira-kira saya masuk ke bisnis itu, kalaupun terjadi resiko yang paling buruk, saya tetap akan bisa survive dengan bisnis lain. Maka silahkan. Nah, itu suka tantangan tapi realistis. Realistisnya adalah penuh perhitungan dalam mengambil risiko. Oke. Nah, berikutnya, seseorang itu ada juga need for the power. Dia butuh kekuasaan. Dia butuh kekuatan. Keinginan untuk mempengaruhi, keinginan untuk mengendalikan orang lain, keinginan untuk menguasai orang lain. Ini adalah salah satu motivasi seorang menjadi entrepreneur. Kenapa? Karena kalau kita menjadi entrepreneur atau pengusaha atau wirausaha, maka kita bisa mempengaruhi orang lain. Kita bisa mengendalikan dan bahkan kita bisa menguasai orang lain. So, maka dia akan berani bersaing dan berorientasi pada status. Wih, Bro Alex, pengusaha sukses. Kenapa? Dia bisa memimpin bisnisnya. Dia punya karyawan yang banyak. Dia berani menggaji ataupun memberikan remunerasi karyawan dengan sesuai dengan peraturan, bahkan lebih tinggi daripada ada aturan yang sudah ada. Dan semua karyawannya patuh. Semua satu visi, semua satu langkah menuju apa yang diinginkan oleh si Bro Alex. Itu need for the power. Oke. Nah, berikutnya ini ada sedikit kesalahan. Need for affiliation. Keinginan untuk bisa diterima oleh orang lain. Nah, keinginan untuk bisa diterima atau disukai oleh orang lain. Maka dia akan menjaga, dia suka bersahabat, dia suka bekerja sama, dan dia akan menjaga syakwa sangka atau prasangka orang lain. Nah, ini adalah motivasi-motivasi seseorang untuk kenapa dia itu ingin menjadi seorang entrepreneur. Oke. Nah, Russell McKnight mengatakan tentang motivasi masih hal yang sama seperti si McClellan, hanya versinya McKnight. Oke. Si Russell mengatakan bahwa motivasi yang pertama, kenapa seseorang ingin menjadi ingin jadi pengusaha, the foreign refuge. Artinya apa? Kenapa sih kamu tidak berusaha di negaramu? Kenapa kamu lebih suka, seseorang itu lebih suka berusaha di negara lain? Karena dia melihat peluang di negara lain itu jauh lebih menguntungkan daripada negara sendiri. Ya, ada banyak sekali orang-orang yang model begitu. Contoh apa? Contoh, saya tidak rasis ya.
Tapi George Soros itu adalah Yahudi. Yahudi itu adanya di Israel. Tapi dia punya bisnis yang menggila ada di Amerika. Kenapa? Karena dia melihat peluang untuk financial trading, financial business dibanding di Israel sendiri. Sebagai negaranya dia. Lebih menguntungkan dia berusaha di Amerika. Di dalam konteks ini, motivasi si George Soros itu adalah the foreign refuge. Dia melihat Amerika jauh lebih potensial untuk financial industries-nya dibanding di negara asal. Oke, bisa dipahami? Contoh lagi siapa? Siapa ya? Indonesia. Oh, ini, oke, ini. Kenapa dulu sempat ada beberapa pengusaha-pengusaha perminyakan di Indonesia, dia lebih suka berusaha membangun kerajaan bisnisnya di Timur Tengah. Kenapa? Karena satu, resource di sana lebih besar. Dan yang kedua, harga minyak di sana jauh lebih lebih mahal atau lebih tinggi daripada Indonesia. Yang ketiga, harga teknologi di sana juga lebih murah. Maka banyak pengusaha-pengusaha Indonesia yang berusaha atau memiliki kerajaan bisnis di tempat-tempat lain. Contoh Prabowo punya perusahaan di Qatar. Kenapa? Karena dia melihat industri minyak oil company di Qatar lebih menguntungkan dibanding di Indonesia. Nah, ada juga yang disebut dengan corporate refuge. Artinya apa? Dia itu dulunya bekerja, tetapi dia tidak pernah puas terhadap kinerja ataupun atas hasil yang dia miliki dari bekerja itu. Maka dia ingin menjadi seorang entrepreneur. Nah, ketidakpuasan di tempat lain itulah yang menjadikan sebuah motivasi bagi dia untuk menjadi seorang entrepreneur. Oke. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Kenapa? Karena dia sudah berpengalaman di tempat lain. Karena dia sudah pernah melakukan sesuatu di tempat lain dan dia ingin ketika dia tidak menemukan sebuah kepuasan baik sisi finansial ataupun kepuasan kerja, maka dia bisa menjadikan pengalaman itu sebagai sebuah modal yang sangat berharga untuk memulai usaha sendiri. Oke. Nah, berikutnya adalah the parental refuge. Di sini artinya adalah apa? Parental refuge itu lebih ke arah pengaruh lingkungan dan keluarga. Nah, dia dididik dari keluarga pengusaha. Dia melihat tetangganya sering berusaha. Dia melihat lingkungannya adalah orang-orang yang suka yang berusaha semua. Maka dia termotivasi untuk juga bisa menjadi seorang pengusaha. Entah itu karena tergiur oleh hasilnya. Oh, ternyata pengusaha bisa jadi kaya. Ternyata pengusaha itu jadi lebih enak dibanding karyawan. Maka itu salah satu motivasi yang menjadikan seseorang untuk memilih sebagai seorang entrepreneur. The parental atau the paternal refuge, pengaruh lingkungan dan keluarga, contoh di pengusaha. Nah, ada berikutnya yang menarik juga, the feminist refuge, ajang aktualisasi diri karena pernah alami diskriminasi. Jadi contoh begini, dia pernah bekerja ataupun belum pernah bekerja, tapi dia sudah pernah dilecehkan atau disepelekan oleh lingkungannya. Alah, the feminist ini kita bicara kaum Hawa ya. Alah, enggak mungkin lah, kamu tuh perempuan, anak si A gitu. Enggak mungkin lah kamu bisa kaya, enggak mungkin kamu bisa jadi pengusaha. Pokoknya cukup bagimu apa sumur, dapur, kasur. Nah, dia merasa tertantang, kewanitaannya disinggung, seolah-olah wanita itu tidak bisa mandiri. Nah, dari stigma yang disematkan tadilah timbul sebuah motivasi yang sangat kuat bahwa dia harus membuktikan, dia harus mengaktualisasi diri dan membuktikan diri bahwa sebagai seorang wanita dia mampu dan dia bisa lebih sukses daripada pria. Dan ingat, ini adalah sebuah motivasi yang super sekali. Kalau bisa teraktualisasi, bye-bye para pria. End buat kalian. Karena wanita ketika jadi seorang pengusaha, dia bisa sangat-sangat sukses dan sangat-sangat militan. Nah,
Ini bagi kaum feminis, ketika pernah dilecehkan seperti itu, pernah dianggap remeh seperti itu, silahkan itu jadikan sebuah motivasi bagi kalian untuk bisa lebih maju dan menjadi seorang entrepreneur sejati. Nah, masih tentang wanita sekarang. The Housewife's Refuge. Seorang wanita yang berniat membantu suami, ya. Aduh, suamiku banting tulang setiap pagi sampai malam, tapi hasilnya masih kurang memuaskan dan sebagainya. Dia niat untuk apa? Untuk membantu keluarganya. Maka dia menjadi berusaha atau menjadi seorang entrepreneur. Nah, inilah yang disebut dengan the Housewife's Refuge. Atau ada juga dia kalau mau kerja susah karena ada kendala izin, ada kendala anak dan keluarga. Nah, ini kekuatan seorang housewife refuge akan mampu menjadikan sebuah motivasi yang kuat untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Sekali lagi ingat, kaum Adam, hati-hati dengan seperti ini. Banyak sekali yang sudah terjadi. Istri atau wanita lebih sukses daripada prianya. Banyak sekali. Tapi ingat, sebagai seorang wanita tetap harus pada kodratnya. Yaitu apa? Kalian tetap adalah ibu dari anak-anak. Kalian tetap adalah istri dari seorang suami. Maka harus ada batasnya. Silahkan entrepreneur atau menjadi wirausaha tetap silahkan. Tapi jangan pernah lupakan kodrat kalian. The next, si Russell McKnight mengatakan social refuge, adanya ketidakadilan atau permasalahan di masyarakat. Ini yang cukup menarik. Kenapa? Karena di sini bisa menjadi sebuah people power. Masyarakat kok seperti ini ya? Nah, ada kegalauan di seorang calon entrepreneur dan ketidakadilan atau permasalahan-permasalahan di masyarakat ini menjadi sebuah motivasi kuat untuk menjadikan seseorang menjadi seorang entrepreneur. Nah, ini yang paling harus kita pahami bersama. Ya, maksudnya di sini adalah contoh ada beberapa di Indonesia juga. Contoh dulu ada pernah kejadian kitabisa.com. Nah, sebuah bisnis yang dibuat untuk menemukan melingkan atau menghubungkan antara seseorang yang butuh bantuan modal dengan seseorang yang memiliki kemampuan lebih di sisi permodalan. Jadi artinya apa? Tapi dipertemukannya di dalam dunia maya. Nah, adanya ketidakadilan seolah-olah begini. Contoh ya, seolah-olah yang bisa mendapatkan bantuan permodalan adalah kalangan-kalangan tertentu. Misalnya yang punya gaji tetap, yang punya ini, itu, dan sebagainya. Kitabisa.com mencoba menjembatani yang tidak punya agunan, tidak punya kolateral, yang tidak punya sesuatu yang berharga untuk bisa diagunkan. Itu dipertemukan di dalam sebuah situs dan terjadi komunikasi bisnis. Nah, adanya ketidakadilan inilah yang melatar belakangi seseorang untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Ada juga educational refuge. Nah, putus pendidikan di tengah jalan. Aduh, SMA selesai, mau kuliah mahal, pandemi. Terus pertanyaannya setelah kuliah mau jadi apa? Mending saya jadi entrepreneur dari sekarang. Saya mulai dari sekarang ketika orang lain masih belajar. Nah, karena keterbatasan pendidikan ini menjadi sebuah motivasi yang besar bagi seseorang untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Banyak sekali orang-orang yang menjadi seorang pengusaha sukses karena faktor keterbatasan educational refuge. Kuliah di tengah jalan karena kehabisan dana atau kesulitan dana harus berhenti. Orang tua tidak bisa melanjutkan. Maka dia berpikir jernih, berpikir logis, dan berpikir cerdas. Dia memutuskan untuk jualan tempe. Dia jual tempe itu dari mulut ke mulut, temannya, teman kosnya, tetangganya, dan lain sebagainya.
Awalnya dia hanya semacam apa ya, bridging, dia ngambil, dia jual, dia ngambil, dia jual. Tapi lama-lama dia berpikir, kenapa saya tidak bikin sendiri? So, dia bikin sendiri industri tempe kecil-kecilan. Diterima oleh pasar, jauh lebih murah, jauh lebih enak, jauh keuntungannya jauh lebih besar. Nah, pelan-pelan karena faktor pendidikan, banyak sekali success story dari seorang pengusaha sukses yang sukses justru karena kesulitan menempuh pendidikan. Dan ini menjadi sebuah motivasi yang menarik dan sangat kuat untuk bisa menghantarkan seseorang bisa lebih sukses. Oke. Berikutnya adalah proses terbentuknya seorang entrepreneur. Oke. Shapiro and Sokol dalam Lupiao di tahun 2004 pernah mengatakan life path change theory. Apa itu life path change theory? Nah, di situ ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ada negatif displacement. Ya. Seseorang menjadi seorang wirausaha karena adanya negatif displacement. Wes coro cetane gampange dia itu korban sesuatu yang tidak mengenakan. Korban PHK, dia bosan terhadap pekerjaannya, dia tertekan karena pekerjaannya, atau bahkan dia mungkin sudah pensiun maksudnya ya. Nah, negatif displacement ini mampu menciptakan seorang wirausaha atau entrepreneur tangguh. Tetapi, sekali lagi, ini tergantung dari masing-masing person. Bisa saja korban PHK justru akan terpuruk dengan penyesalannya. Bisa saja karena dia boring terhadap pekerjaannya, dia malas justru, atau karena pensiun, aku sudah punya pensiun. Nah, tapi ini di sisi lain, korban PHK, bosan, dan lain sebagainya itu tadi bisa menjadi sebuah motivasi untuk bisa membentuk seorang entrepreneur. Life path change theory. Jadi, teori perubahan siklus hidup. Yang tadinya tidak kerja karena PHK, karena pandemi, yang tadinya kerja karena dia bosan ataupun dia tertekan, aku nggak cocok dengan pekerjaan ini, mosok aku nggak pas atau aku nggak cocok dengan pekerjaan ini. Tertekan karena pekerjaan. Dia merasa dia tertekan di pekerjaannya. Aku tuh lulusan A, kenapa aku pekerjaannya di D? Nah, sehingga dia menjadi stres ataupun tertekan. Nah, ini bisa menimbulkan sebuah motivasi kuat untuk bisa menjadi seorang pengusaha. Oke. Nah, yang berikutnya adalah being between things, tetap berjuang dan survive demi kelangsungan hidup. Ini yang cukup menarik. Being between things itu misalnya gini, dia baru lulus kuliah, baru lulus sekolah, tapi dia tidak tahu harus kemana, dia tidak tahu harus bagaimana. Tapi dia satu hal yang dia harus tahu, yang dia sudah tahu adalah dia harus tetap hidup, dia harus tetap survive. Oke, maka sambil dia menunggu pekerjaan yang dia harapkan, dia menjadi seorang entrepreneur. Dan bisa jadi entrepreneur lah justru jalan hidupnya. Oke. Nah, berikutnya adalah having positive pull. Dukungan partner, mentor. Wah, dia punya orang tua, dia punya lingkungan, dia punya teman, dia punya saudara yang mendukung dia. Kamu bikin bisnis ini, nanti saya support ini, saya dukung ini, saya kasih modal, dan lain sebagainya. Nah, life path change theory, salah satunya kalau tadi ada negative displacement, di sini ada having positive pull. Dia justru dihadapkan pada sebuah kondisi yang sangat menguntungkan. Mau berusaha nggak punya modal, ada yang modali. Mau berusaha nggak ada yang ngajari, ada yang ngajari. Mau berusaha nggak ada tempat, ada yang berikan tempat. Nah, kurang apa? Having positive pull. Oke. Berikutnya adalah goal directed behavior theory. Termotivasi berwirausaha karena ingin raih tujuan. Dia inginnya apa sih? Aku kepengen menjadi seorang pengusaha. Wes tok titik. Aku tidak mau yang lain.
Motivasi itulah yang menjadikan dia terngiang-ngiang, ada di otak kepalanya dia, ada di alam bawah sadarnya dia, bahkan makan, minum, buang air itu yang ada adalah aku jadi pengusaha dan sebagainya. That's the good motivation. Dia ingin meraih tujuan hidupnya. Berikutnya ada decision making theory. Termotivasi berwirausaha setelah lalui pertimbangan. Nah, ini yang agak rasionalis ya. Rasionalis dan mungkin ini agak sedikit lambat, tapi it's okay. Jadi dia ingin jadi pengusaha. Aduh, aku jadi pengusaha apa ya? Oke, A B C. Oke, saya pilih B. Terus butuhnya apa ya? E F G H. Oke, saya baru punya E F. Hanya belum. Saya harus cari dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, dari penelusuran tadi, decision making, oke, saya punya A, saya ingin B, tapi saya baru punya EF, hanya belum, terus saya kurangnya ini dan itu dan sebagainya. Baru setelah itu dia punya cukup keyakinan, oke, fine, aku akan melakukan sebuah kegiatan ekonomis ini. Nah, ini agak sedikit apa ya? Agak sedikit rasional lah ya, agak sedikit rasional. It's okay, but it's good decision atau good motivation. Oke, nah berikutnya ini yang cukup menarik dan ini akan menjadi tugas buat kalian ya. Experiential learning ya. Saya ada 2 link kanal YouTube. Yang pertama itu ya, yang di ini www.youtube.com watch TVT34Y8GKA1I4. Nah, nanti tolong kalian akses video itu, kalau perlu di-download ya, disimpan. Terus setelah itu jawab pertanyaan yang ada di sebelah kanan ini, oke? Apakah tokoh tersebut seorang entrepreneur berdasarkan video itu? Berikutnya, apa alasannya? Terus bagaimana karakter tokoh tersebut yang membedakan dirinya dengan yang bukan seorang entrepreneur? Apa motivasi tokoh tersebut dalam dunia entrepreneurship? Karakteristik entrepreneurship apalagi yang bisa kita pelajari dari video itu video 1. Oke. Experiential learning berikutnya adalah video yang kedua. Nah, silakan di challenge menurut teori proses terbentuknya wirausaha yang tadi sudah saya sampaikan di atas ya. Menurut teori tersebut, teori manakah yang tepat bisa menggambarkan proses menjadi wirausaha dari tokoh dari video ini? Siapa? Silahkan dilihat nanti video itu. Terus apa sih motivasi tokoh tersebut memasuki dunia wirausaha? Karakteristik kewirausahaan apalagi yang bisa kita pelajari dari contoh itu? Nah, jadi 2 video tadi kalian download semuanya, terus kalian coba jawab challenging yang ada di sebelah kanan tadi, ada beberapa hal. Oke. Nah, berikutnya tugas buat kalian, 1, download tadi ya. Kerjakan apa yang diperintahkan di dalam slide 12 dan 13 terkait dengan kedua video tersebut. Yang ini ya. Yang berikutnya adalah ini merupakan tugas individu. Jadi setiap orang harus mengerjakan. Buat dalam bentuk PowerPoint minimal 5 lembar. PowerPoint, bro, bukan Word ataupun Excel ataupun apapun. Maka ini tidak harus menjadi perdebatan atau pertanyaan lagi, Pak, dibuat, ditulis atau diketik. Is that PowerPoint? You want to write PowerPoint with your own hand? It's okay. Tapi yang penting adalah bentuknya PowerPoint. Oke? Ingat, PowerPoint bukan power paragraf. PowerPoint hanya memuat tentang poin-poin yang paling penting yang bisa kalian sampaikan. Kalau power paragraf itu adalah memindahkan paragraf tertentu ke dalam PowerPoint. Oke. Nah, format penamaannya biar beda nanti. 1, format penamaan dari file-file tersebut ya. Nanti filenya dijadikan 1 saja ya, tapi dikasih judul ini ini video pertama, ini video kedua, terus baru pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab di bawahnya di slide-slide berikutnya. Oke. Nah, format nama filenya TP3 atau tugas pertemuan 3 minus nim atau strip nim, strip nama, strip kelas. Oke. Ya, ini adalah format nama filenya biar bisa saya mudah dalam mengenalinya.
dikumpulkan pada saat pertemuan keempat. Jadi next week-nya, oke, yang Jumat, yang Sabtu. Waktunya jam berapa? Sesuai dengan masa berakhirnya perkuliahan kita. Yang Jumat berarti jam 3, yang Sabtu ada yang jam 10, ada yang jam 12, ada yang jam 3. Lepas dari itu, saya yakin, saya pastikan kalian ungrading. Kalian dianggap tidak mengerjakan tugas dan tidak mengirimkan tugas. Ingat, tugas ini berbatas waktu, jadi silakan kalian kerjakan semaksimal mungkin. Oke? Terima kasih. Oke guys, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ketiga kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang pas baik bahasa maupun sikap saya. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di grup WA ataupun di Sunan. Insya Allah saya akan bahas dan kita akan tanggapi secara maksimal. Baik, selamat menjalankan aktivitas. Tetap bahagia dan tetap semangat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ingat pesan Ibu, lakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar dengan melakukan 3M. M apa? Silakan cari di Google. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.